Selamat pagi. Saudara-saudara, ketika waktu COVID, biasa semua stuck di rumah ya, nggak kemana-mana, dan karena saya terobsesi dan addicted to Instagram. Jadi tiap hari ngeliatin Instagram, that's all I could do. Jadi waktu itu suatu saat saya ngeliat kayak IG live antara dua influencer wanita, they're business women, entrepreneurs, mereka juga moms, dan mereka membicarakan bagaimana kehidupan mereka mengatasi COVID. Dan mereka juga maksudnya berbincang-bincang gitulah. Nah, dalam satu conversation itu saya sempat mendengarkan salah satu influencer ini bilang, jadi dia cerita bahwa ada maksudnya anak perempuannya sedang main gitu ya, sedang main dengan anak temannya yang lain, dan dia anak perempuan ini mendengarkan temannya itu berkata gitu, manggil mbak, pembantunya, mbak gitu. Nah, singkat cerita, ketika anak ini pulang, anaknya itu bilang sama the influencer ini, mamanya ini, aku tuh bersyukur, I'm glad mama itu mengajarkan saya untuk treat everybody equally, untuk memperlakukan orang itu dengan sejajar. Jadi kalau kayak temanku itu apaan tuh manggil pembantunya tuh mbak, itu tuh merendahkan banget gitu. Aku bersyukur mama tuh ngajarin aku tuh panggil nama langsung gitu, panggil nama langsung menunjukkan bahwa itu sejajar gitu, bukan merendahkan. Jadi dan saya waktu mendengar itu saya shock karena saya dari Jawa, kelihatan dari medoknya, jadi saya dibesarkan di kultur Jawa, justru saya diajarkan oleh orang tua saya itu sebaliknya, saudara-saudara. Jadi ketika saya dari kecil diajarkan untuk memanggil siapa saja yang lebih tua dari saya, itu harus manggil mbak. Bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk menghormati, it's a sign of respect. Jadi ketika dari kecil saya diharuskan memanggil mbak, bahkan ke pembantu saya, sebenarnya itu adalah panggilan seperti kakak, right? Jadi karena bagi orang tua saya itu tidak sopan untuk saya memanggil orang yang lebih tua tuh dengan langsung nama gitu. Itu hanya dibolehkan ketika seperti orang tua saya memanggil saya lebih kecil gitu, jadi panggil Michelle gitu. Tapi saya nggak boleh manggil ibu saya Lisa gitu, nggak boleh. Bisa dicacah-cacah saya gitu. Jadi dan ketika saya itu ternyata panggilan atau bentar ya. Next. Ya, ternyata panggilan atau title itu can have different meanings, gitu. Ya, jadi for different people, for different culture, dan saya tidak menyangka sama sekali bahwa seumur hidup saya memanggil mbak as a sign of respect itu ternyata bagi orang lain dianggap panggilan yang merendahkan. Nah, ternyata setelah dan ketika saya diberikan tema Lent ini tentang El Elyon, dan saya itu mulai merenungkan kira-kira Maha Tinggi itu apa ya? Maksudnya saya tahu Allah itu Maha Tinggi, oke, I understand. Tapi what does it mean to me gitu? Apakah saya sadar? Apakah saya dalam interaksi saya dengan Tuhan, iman saya dengan Tuhan, apakah saya tuh menghidupi itu gitu? Apakah saya menyadari dan saya what does it say to me gitu? Dan ternyata setelah saya renungkan bahwa kemahatinggian Tuhan itu tidak selalu berarti positif bagi saya.
Kalau mungkin yang positifnya adalah, oh karena Allah Maha Tinggi jadi dia tahu semuanya. Bahkan sebelum saya lakukan Tuhan sudah tahu. Berarti Tuhan tahu masa depan saya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada saya dan berarti saya aman. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, enggak tuh, saya juga sering merasa tidak aman. Bahkan kemahatinggian Tuhan itu sering membuat saya merasa jauh. Tuhan di sana. Tuhan gak mengerti susahnya saya yang jalanin ini tuh kayak apa. Saya juga sering merasa insignificant. Siapa sih saya? Saya yang terus mungkin berbuat dosa terus atau saya melakukan kesalahan terus. Kayaknya Tuhan have better things to do gitu. Kayak Tuhan ada orang-orang yang bisa lebih didengarkan deh daripada saya. Siapa saya? Jadi saya mulai berpikir ternyata ketika dikatakan, oh Allah itu Maha Tinggi loh, Allah itu Maha Kuasa, oh Allah itu Maha Agung dan sebagainya. Ternyata itu tidak selalu berefek positif atau saya tanggapi dengan positif. Bahkan kemahatinggian Allah itu terdengar misterius dan asing bagi saya. Saya merasa tidak bisa menjangkau Tuhan. Saya merasa kecil, powerless, invincible, dan insignificant. Jadi kemahatinggian Tuhan justru sering membuat saya merasa jauh. Nah, ketika saya berusaha menggali lebih dalam tentang El Elyon ini, saya masuk ke dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 23, di mana ini adalah ayat-ayat pertama yang menggambarkan menuliskan tentang El Elyon. Saya bacakan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Yang menarik saudara-saudara, dari kata El yang pertama kali di Alkitab ini, itu dituliskan di tengah-tengah Abram sedang disambut, ya kan, tadi di ayat 17, sedang disambut oleh Raja Sodom. Tahu-tahu ayat ini tuh ngomongin hal yang lain gitu. It's abrupt, it's suddenly like kayak cut, sesuatu yang kayak pause, sesuatu yang spontan, out of place. Bahwa tahu-tahu ini langsung ngomongin tentang Melkisedek, Raja Salem. Dan kita ngelihat itu nanti di ayat 21, tahu-tahu kembali lagi ke Raja Sodom. Gitu. Jadi seolah kita bisa gambarkan ketika itu Abram sedang sudah selesai menyelamatkan Lot, ya Lotnya ini karena memilih tanah di Sodom, sehingga ketika itu kemudian Raja Sodom ini rebelling, berusaha melawan dari Raja Kedorlaomer ini. Nah setelah itu ternyata kalah Raja Sodom ini dan kemudian Raja Sodom ini lari, Lot dan beserta keluarganya ini dikidnap, diculik, ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Sehingga Abraham ini berusaha menyelamatkan Lot. Dan Lot setelah menyelamatkannya, Abraham setelah menyelamatkan Lot, dia kembali dan disambut oleh Raja Sodom. Dan kemudian tahu-tahu beralih kepada cerita mengenai Melkisedek. Setelah Melkisedek selesai, berpindah lagi ke Raja Sodom. Jadi seolah-olah this is out of place. Seolah-olah ini ada suatu spontanitas dan tidak ada penjelasan di sekitar pasal-pasal ini sebelum maupun sesudah mengenai Melkisedek ini.
Di sini dikatakan bahwa di ayat 19, di ayat 18 bahwa Melkisedek datang membawa roti dan anggur lalu memberkati Abram. Apa signifikansi dari Melkisedek ini? Untuk kita supaya lebih memahami, kita harus kembali ke pasal 12 ketika Allah memanggil Abram. Di Kejadian 12, di Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Namun saudara-saudara, walaupun Abram ini sudah dipanggil Allah, sudah akan dijanjiin akan diberkati, namun kenyataannya berkat Tuhan itu bukan dengan konsekuensi, saudara-saudara. Berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada Abram menimbulkan banyak kesulitan baru. Contohnya setelah dipanggil oleh Allah, ia harus keluar dari kampung halamannya. Terus dia menghadapi kelaparan, sehingga ia harus pergi ke Mesir. Dan ketika dia pergi ke Mesir, dia memang diberi istri yang cantik, yaitu Sarai. Tapi ketika diberi istri yang cantik ini, si Firaun suka sama Sarai. Nah, dia juga mikir dia udah kelaparan, masa pergi jauh-jauh ke Mesir hanya untuk dibunuh? Konyol banget. Makanya terus dia berbohong, pura-pura. Gak berbohong juga sih, karena memang Sarai masih ada hubungan saudara. Tapi dia berusaha menutupinya dengan bilang, oh Sarai ini saudaranya. Sarai sampai diambil istri oleh Firaun. Dan kemudian tidak berhenti sampai situ. Kemudian Firaunnya marah karena terus Tuhan memberikan tulah. Terus Tuhan memang memberikan kekayaan pada Abram. Tapi kekayaan yang banyak ini, itulah menjadi sumber penyebab dia harus pisah sama Lot. Pecah kongsi, saudara-saudara. Jadi dia dan Lot diberkati dengan banyak binatang, hewan peliharaan, sampai gembala-gembala mereka berantem. Karena tempatnya gak cukup. Sehingga mau gak mau mereka harus pecah. Pecah pun, Abram mungkin baik, kalau saya mungkin sok baik. Tapi kalau Abram benar baik, minta Lot untuk, kamu deh pilih dulu. Lotnya malah milih yang baik. Dia dikasih tanah akhirnya memilih tanah yang berbatuan. Lot sudah milih tanah yang baik pun menimbulkan kesulitan baru karena ternyata tanahnya itu adalah tanah di Sodom. Diserang pula pada akhirnya di pasal 14, Raja Kedorlaomernya menyerang dari kerajaan Sodom, Lotnya pun harus diculik. Jadi semua berkat-berkat yang Tuhan berikan ternyata juga menimbulkan kesulitan. Allah yang Maha Tinggi bukan saja Allah yang penuh berkat, tetapi juga Allah yang mengizinkan orang-orang yang diberkatinya itu mengalami kesulitan. Tapi uniknya, despite apa yang Abram alami, bukan menunjukkan bahwa Allah tidak ada. Justru sebaliknya, saudara-saudara, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu hadir dan aktif untuk menyertai Abram. Abram yang harus ke Mesir menerima banyak pemberian dari Firaun. Dan Sarah yang diambil dari Firaun, kemudian Allah marah terhadap Firaun, dan kemudian Firaun kan ngusir, tapi ngusir dengan segala pemberian yang Firaun sudah berikan. Tambah kaya Abramnya. Dan dengan hanya mengerahkan 318 orangnya, Abram itu dapat melawan Raja Kedorlaomer ini, yang notabene sebenarnya sudah mengalahkan raja-raja Sodom, Gomora, Atma, Seboim, dan Bela. Gitu. Hanya dengan orang 318. Ternyata justru dari kesulitan demi kesulitan yang Abram lalui, Allah menunjukkan kemahatinggiannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah yang transenden
juga adalah Allah yang imanen. Maksudnya adalah Allah yang di luar batas ruang dan waktu. Melebihi apa yang manusia itu dapat pahami. Ternyata adalah Allah yang terlibat dalam keseharian kita. Allah yang bersama-sama dengan Abram menghadapi setiap rintangan. Kisah Melkisedek, Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi ini yang tiba-tiba memotong cerita Abram yang sedang disambut oleh Raja Sodom, menunjukkan Allah yang Maha Tinggi ini yang dalam kekekalan yang sudah merencanakan segalanya, juga adalah Allah yang spontan. Allah yang dengan cepat menyambut anaknya yang baru pulang dari peperangan, lebih cepat dari raja-raja Sodom. Yang seperti yang menyambut Abram padahal punya kepentingan yang lain. Allah gak mau kalah, Allah juga mau nyambut anaknya melalui Melkisedek. Dan inilah saudara-saudara yang hari ini saya pengen share. Bahwa Allah kita itu istimewa. And He makes our relationship so priceless. Saya percaya Abram itu mengetahui betapa priceless hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ia lebih memilih bersekutu dengan Tuhan, dengan Melkisedek. Dan bersekutu dengan Melkisedek, diberkati oleh Melkisedek, dan kemudian mempersembahkan perpuluhan kepada Tuhan daripada menerima harta dari Raja Sodom. Bulan Juni tahun 2022 saya karena anak-anak saya sudah di Amerika, jadi saya harus ke sana menemani anak-anak saya. Nah, suatu hari karena mereka lagi di summer school, saya dan suami saya have a road trip, kita pergi ke Yosemite. Nah, ketika itu dalam perjalanan ke sana di kota terdekat lah sebelum masuk Yosemite itu kami maksudnya di radio itu terupdate bahwa ada kebakaran hutan di Yosemite. Nah, sebenarnya udah deg-degan karena arah dari kota ke kota yang kami mau tuju itu semua jalan tol-tolnya itu semua sekitarnya Yosemite, hutan-hutan itu. Dan ketika kebakaran itu kemana-mana gitu, merajalela kemana-mana. Jadi kita harus cariin yang hari ini jalannya ketutup yang mana, hari ini yang kebuka yang mana. Nah, tapi untungnya waktu itu terus hari itu ada, ini jalan menuju Yosemite-nya udah dibuka. Nah, ketika kita masuk, memang tempatnya berasap sekali. Masuk ke Taman Nasionalnya itu tempatnya berasap. Dan saya melihat banyak pohon-pohon yang bawahnya ini hitam karena terbakar. Nah, waktu itu saya mengikuti tur bersama suami saya. Untungnya turnya di dalam bis. Jadi kita nggak usah membau semua asap-asap itu karena ketika itu masih sangat pekat ya asap-asapnya itu. Dan terus tour guide-nya ini cerita gitu. Dia bilang, manusia itu selalu bertindak berdasarkan apa yang dia pikir benar. Ya begitu. Jadi Taman Nasional Yosemite itu awalnya historically tidak mempunyai banyak pohon. Karena batu-batuan, banyak batu-batu. Nah, jadi early settler, orang-orang yang awal-awalnya ke sana melihat, kok di sini agak bahasa Indonesia-nya. Jadi pohonnya kok nggak banyak ya gitu. Alangkah indahnya kalau pohon-pohon ini makin banyak dan rindang. Oleh sebab itu mereka mulai menanam lebih banyak pohon. Lalu mereka berpikir, ketika mereka ketika musim panas itu kan panas sekali dan kering sehingga sering kebakaran. Lalu apa yang mereka lakukan? Berarti kita itu harus memikirkan bagaimana cara supaya tidak kebakaran gitu. Jadi membuat ada tim khusus untuk make sure maksudnya supaya tidak kering dan terus sambil menanam pohon-pohon ini dan
dengan keinginan supaya makin lebat dan makin hijau. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, ini tour guide-nya cerita. Karena pohon itu saking lebatnya dan di mana-mana, maka pohon-pohon kecil di antara pohon-pohon besar ini bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Jadi ketika mereka pohon kecil ini tumbuh, dengan cepat mati karena tidak mendapatkan matahari dan kalah dengan pohon-pohon yang besar-besar di sekitarnya. Dan apa yang terjadi dengan pohon-pohon kecil ini saudara-saudara, itu mati, tertumpuk begitu saja dan menjadi fosil. Dan karena orang itu dengan dengan giatnya berusaha untuk tidak ada kebakaran, apa yang terjadi? Fosil-fosil tumpukan kayu dari pohon-pohon kecil ini menumpuk sedemikian dalamnya dan tingginya, sehingga ketika itu terjadi kebakaran, itu akan menjadi suatu ledakan yang besar. Gitu. Yang saya alami waktu itu, apinya itu bisa menjalar sampai ke perumahan. Jadi dia bilang, andaikan waktu itu manusia itu, orang-orang yang dulu itu tidak menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kedua, membiarkan pohon itu memang kebakaran. Mungkin kebakaran yang sekarang tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang saudara-saudara? Mereka membuat strategi untuk membakar hutan ini pada musim-musim kayak semi atau musim gugur. Ketika tidak terlalu panas. Jadi mereka gilir dibakar. Supaya apa? Tumpukan fosilnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, tapi apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Kadang kita berpikir bahwa, ketika hidup kita kebakaran, ketika pohon ini hitam, tidak hijau, tidak rindang, itu berarti Tuhan itu tidak menyertai kita. Padahal kita ini kadang sering harus tanda kutip dibakar supaya kita kuat, supaya kita bertumbuh, supaya kita itu bisa terus bertahan, supaya kita bisa melewati kehidupan kita sedikitnya. Tapi karena persepsi kita bahwa hidup kita, kalau Allah Maha Tinggi itu ya berarti nasib saya harus bagus, kerjaan harus bagus terus, gaji harus naik terus. Ya kalau saya satu kerjaan ya itu terus sukses sampai presiden direktur dan sebagainya. Ketika Tuhan membakar kita, ketika Tuhan membuat rencana lain bagi kita, at least bagi saya sering tidak terima. Tahun lalu saya punya 3 anak saudara-saudara, cowok semua. Dan yang pertama adalah Thierry namanya. Dia sekarang berumur 18. Ya, saya sudah tua. Tahun lalu dia adalah anak yang suka banget main bola. Cita-citanya seperti Messi, tapi ya Messi kampung lah ya. Tapi dia suka banget main bola. Nah, dia karena di Amerika di sekolahnya itu sangat kompetitif. Sekolahnya itu one of the best high school yang punya the best soccer program gitulah ya. Sekolah biasa bukan soccer school tapi sekolah biasa, tapi soccer programnya itu top 10 lah di sekolah di Amerika. Makanya dia dengan latar belakangnya cuman dari Jakarta itu harus susah payah untuk masuk tim gitu. Di awal pun nggak bisa masuk tim utama, nggak bisa masuk first team atau varsity. Dia cuman masuk JV gitu. Dan tahun kedua dia masih kadang-kadang varsity tuh, kadang-kadang dimainin varsity. Nah, dengan segala kesusah payahannya, dia bisa masuk semifinal nih gitu. Dia udah semangat banget main game gitu kan, mampu ini udah masuk nih semifinal, we're unbeaten, wah gitu dia happy banget gitu. Suatu saat lagi loncat merebut bola, hidungnya kesikut saudara-saudara. Saya jam 5 pagi, di sini siapa yang udah punya anak, ibu-ibu? Ada nggak? Oh Pak, maaf. Jam 5 pagi, tahu-tahu saya ditelepon.
Telepon saya nih mute saudara-saudara, saya mute karena kebanyakan orang nawarin KTA. Tapi khusus suami dan anak-anak saya itu bisa nyala gitu. Saya sudah set gitu. Nah bayangkan jam 5 pagi tahu-tahu handphone saya nyala. Langsung loncat dan lihat anak saya bilang, Mam, Koko di ER di UGD gitu. Langsung saya, wah udah kayak jantung saya berhenti. Ada apa gitu kan. Dan again dia di Amerika nih kan saudara, saya di Jakarta gitu. Iya hidung Koko patah. Dan kayak udah kalap gitu. Dia harus nunggu di ronsen, dan di sana sulit untuk kayak menjadwalkan waktu operasi itu butuh seminggu. Jadi dia dalam keadaan patah menunggu operasi itu butuh seminggu dan sebagainya. Tapi dalam proses ini dia bete banget saudara-saudara karena itu waktu dia itu kan pertandingan semifinal. Karena dia harus kemudian di gips gitu ya, hidungnya dibalut dan intinya tidak boleh main bola selama at least 3 minggu. Dia marah luar biasa, dia udah maki-maki, udah dengan segala ini, he felt so depressed. Dia waktu itu juga lagi banyak tes. Terus nilai matematikanya ngedrop gara-gara itu. Pokoknya karena bagi dia kan bola kayak jantung dan nyawanya gitu lah saudara-saudara. Jadi ngelihat pelajaran yang lain kan udah nggak nafsu gitu ya saudara. Like of course a teenager gitu. Dan saya sebagai ibu saya kayak, saya perlu ke Amerika nggak ya? Tapi ke Amerika hanya untuk nungguin anak hidungnya udah dioperasi gitu, saya juga nggak bisa apa-apa kan. Padahal saya ada kerjaan di sini. Jadi kayak kalap, nggak bisa mikir. Tuhan, saya kalau doa juga Tuhan nggak tahu sih impian anak ini. Tuhan, dari di Jakarta dia ngoyo mati-matian untuk masuk tim, susahnya minta ampun. Ini udah final aja, dia nggak bisa ikut. Dan karena dia itu gamenya itu pas jam study hall, jadi waktu belajar, dia juga ngeliat aja nggak boleh saudara-saudara, karena kan dia nggak main gitu loh, dia nggak main game, nonton aja nggak boleh sama gurunya, ya kamu belajar aja di kamar. Dia udah, Mam, di sekolah macam apa ini, keluarin Koko dari sini, pokoknya Koko nggak mau sekolah lagi di sini, pokoknya udah yang ngoceh teriak-teriak gitu. Terus aduh Tuhan ini aku mesti apa, aku udah panik Tuhan, masa engkau menghancurkan masa depan anakku, ya gitu selebay itu saya. Tapi waktu itu kayak Tuhan masa mau menghancurkan masa depan itu, Tuhan nggak tahu isi hatinya, pokoknya like I accuse God so many things gitu. Ya terus tapi intinya dia tetap nonton saudara-saudara, dia pura-pura ngerjain laundry dia izin gitu tapi terus kabur dia. Tapi dia nggak ngomong sama saya. Adiknya yang satu sekolah, tahu nggak Mam, Koko kabur katanya. Nonton terus balik lagi. Anyway, tapi saya ketika itu tuh dalam keadaan sangat kalut, saya menyalahkan Tuhan. Saya merasa Tuhan itu kok katanya maha tinggi, maha kuasa. Why can't God fulfill my son's dream? Dreamnya juga nggak gede-gede, nggak tinggi-tinggi untuk jadi kayak Messi, enggak. Cuman main finalnya di SMA ini kok gitu loh. Susahnya apa sih Tuhan? Why? Ini kan cuman kecil gitu loh bagi Tuhan. Gitu. Nah tapi dalam kekalutan saya itu, suatu hari anak saya itu menuliskan gini, Mam, I found a verse, katanya. Koko nemu ayat. Nah saya lebih kaget lagi saudara-saudara, karena anak saya sangat tidak religius ya saudara. Di sini memang dipaksa mamanya ya kan. Ya karena sekolah Kristen, harus ke gereja, mamanya kan sok Kristen dan sok religius. Jadi anaknya kan dipaksa ya saudara-saudara ke sekolah minggu ya kan. Tapi begitu di Amerika, ya dia nggak ke gereja ngomongin, boro-boro ngomongin ayat gitu. Jadi tiba-tiba dia bilang, Mam, Koko nemuin ayat. I'm like, huh? Lu kesamber apa nak? What's wrong? What's going on? Are you okay? Gitu. Terus bilang, iya Mam, Koko nemuin Yosua 1 ayat 9. Now this is my favorite verse, dia bilang. Nah, dia bilang. Terus saya nulis, tell me, I'm curious gitu. Terus dia bilang, it's good isn't it?
I feel like I need it. Dia bilang. Dikatakan di Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, terus anak saya nulis, like when I'm scared or anxious, I feel safer when reading it. Ketika saya feel takut atau galau, ya kan, aku merasa aman ketika aku membaca itu. Langsung saya kayak ditampar Tuhan gitu, saudara-saudara, rasanya. Kayak ternyata, mungkin kalau anak saya tidak diberi kebakaran ini, he will never find God. Gitu. Apa yang saya anggap baik adalah bahwa dia masuk final dan menang. Gitu. Tapi ternyata rencana Tuhan Allah yang maha tinggi itu even more perfect and priceless. Because ketika ia itu dibakar, dia merasa lemah, dia merasa ketakutan, dia merasa galau, dia merasa hidupnya hancur berantakan, musnah saat itu juga karena nggak ikut final. Dan ketika timnya menang, fotonya tidak ada di foto tim, yang membawa trofi itu tidak ada mukanya di situ. But he found God. Dan ketika saya cerita sama suami saya ngingetin saya, ingat nggak Cel, waktu berkali-kali kita doa, Tuhan kita pengen anak-anak itu mempunyai personal relationship sendiri sama Tuhan. Jadi nggak cuman kita paksa, kita pengen Tuhan, anak-anak itu bisa cari Tuhan, bisa doa dengan kemauan sendiri. Bukankah Tuhan tuh sebenarnya memberikan jawaban doa saya? Dan memberikan lebih dari sekedar kemenangan trofi. The relationship yang Allah ciptakan antara Allah dan kita, so priceless. So what can we learn from this? Bahwa Allah yang maha tinggi itu tidak tergantung dari perspektif kita, apa yang kita anggap sempurna, apa yang kita anggap hijau, rindang, perfect. Karena kita tidak mampu memahami kesempurnaan itu. Tapi walaupun kita tidak dapat memahaminya, Tuhan dengan kemahatinggian Tuhan, itu mampu menurunkan dirinya untuk eye level dengan kita, untuk same level with us. Supaya kita juga dapat memahami Tuhan. Ia adalah Allah yang transenden, di luar bayangan kita, di luar batas waktu. Tapi ia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang selalu beserta kita, Immanuel. Ia juga ada Allah yang mengerti apa yang terbaik untuk kita. Dan kespontanannya itu memanggil kita, menguji kita, mendengar kita, menjawab kita, dan seperti Abram menyambut. And again, this relationship yang Allah ciptakan dengan kita is priceless. Masuki masa Paskah ini, menurut saya is a opportunity, kesempatan bagi kita itu untuk merefleksikan sekali lagi. Bagaimana Allah yang maha tinggi itu mengosongkan dirinya melalui Tuhan Yesus, reaching down to us, menyambut kita, supaya kita bisa diselamatkan. Ia melakukan sesuatu yang orang lain tidak akan pernah sanggup melakukannya. It's priceless. Kadang sulit saudara-saudara untuk melihat tangan Tuhan di setiap hal yang kita lalui. Kita sering berharap Tuhan memberikan yang baik, sukses, trofi, nama, like, follow. Padahal sinar Tuhan itu terpancar lebih terang ketika kita berada dalam kegelapan. When we're alone. Dan ketika kita broken. Tapi kita belajar hari ini saudara-saudara dari Abram.
Kita bisa belajar dari Abraham bahwa satu, kita bisa percaya. Abraham percaya akan kedaulatan rencananya. Walaupun ia dalam posisi kalah ketika dia di depan Firaun, atau ia mengalah ketika ia membiarkan Lot memilih tanah duluan. Ia juga menjaga relasinya dengan Tuhan karena ia tahu Tuhan yang tertinggi. Seperti ketika ia menolak tawaran Raja Sodom. Menolak deal untuk dia bisa mengambil hartanya. Mengambil harta Raja Sodom. Ia juga meresponi panggilan Tuhan. Ia mengaku, ia menyembah Tuhan, memberikan perpuluhan ketika bersama Melkisedek. Dan kiranya 3 hal ini menolong kita untuk setiap saat sadar, menyadari kemahatinggian Tuhan, dan pada saat yang bersamaan kita menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. So may today's sermon seperti Melkisedek yang datang dalam hidup Abraham secara tiba-tiba, biarlah hari ini juga I hope become a break atau a pause atau suatu momen yang spontan yang membuat kita itu sadar lagi, membuat kita itu melihat lagi kemahatinggian Tuhan dan Allah yang maha tinggi yang juga reaching out to us, reaching down to us, memberkati kita semua, yang terus menolong dan memberi kekuatan. Bahkan ketika perkara yang kita lewati ini sangat sulit. Allah yang maha tinggi yang senantiasa berusaha menciptakan, memberi kita priceless relationship. Dan saya berdoa kiranya iman saudara melihat hal-hal yang tak terlihat. Percaya akan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Dan menerima hal-hal yang mustahil. And may your faith see the invincible, believe the unbelievable, and receive the impossible. Thank you, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha tinggi, kami mengucap syukur mempunyai Allah yang tidak hanya tinggi, yang tidak hanya mengetahui segala apa yang terbaik bagi kami, yang sudah merencanakan kekekalan, yang sudah merencanakan apa, semua yang sempurna. Tapi tidak hanya itu, kami bersyukur karena Engkau juga adalah Allah yang present, hadir dalam keseharian kami. Allah yang kekal, tapi juga adalah Allah yang full of surprises and spontaneous. Allah yang menyambut kami ketika kami selesai melewati masa-masa yang sulit. Allah juga yang hadir ketika kami sedang sendiri dan broken. Tuhan, kadang kami tidak habis pikir mengapa kami harus melewati kegagalan demi kegagalan. Kadang kami tidak bisa melihat terang yang ada di ujung. Kami hanya bisa melihat kegelapan demi kegelapan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau memohon maaf Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala keberdosaan kami, our ignorance, kecuekan kami Tuhan. Atau respon kami yang menjauhi Engkau karena Engkau terasa asing. Respon kami yang menjauhi Engkau karena kami merasa Engkau tidak memberikan apa yang kami mau. Karena rencana-Mu itu tidak enak Tuhan bagi kami. Maafkan kami atas ketidakmampuan kami melihat rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau, Allah yang terus try to create priceless relationship with us. Mampukan kami Tuhan untuk menyadarinya, merasakan dan enjoying that priceless relationship with you. Seperti Abraham yang tahu bahwa anugerah-Mu tidak hanya sekedar berkat harta benda, juga tidak sekedar peristiwa-peristiwa yang sulit.
kasih-Mu melampaui dari itu semua. Kasih-Mu adalah priceless. Dan biarlah kami meresponi seperti Abraham Tuhan. Bahwa kami datang kepadamu, kami menyatakan kedaulatan-Mu, percaya. Kami juga meresponinya Tuhan. Kiranya Kau tolong kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami di setiap keseharian kami, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, studi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sekali lagi, kiranya Kau terus menopang kami, menolong kami, dan kiranya kemahatinggian-Mu itu tampak portrait through our lives. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.